hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman mutalazimin alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Enten si alumni Sidogiri. Alumni Sidogiri. Alumni Bangkalan, Mbak Khalid. Jangan alumni Mbak Hamid. Ceritanya angel lagi. Sebab santri sing wajib rene iki telu kuwi. Alumni Mbah Khalil, alumni Trusmo, alumni Mbah Hamid. Jadi ini adalah Mbah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban. Basyaiban itu marganya sempat ditolak oleh Yaman karena tidak tersambung dengan Rasulullah. Tapi 2021 kemarin ada 11 manuskrip yang ditemukan. Kemudian Basyaiban ditetapkan menjadi salah satu marga yang sama dengan agama lain di bawah kekayaan RA Robito Al-Alawiyah. Aku orang bahas gue yo, baru saat ini. Judul Yulik Tisar Kawan. Kalau jenengan pernah ke jadi seruan itu, satunya yang kita katakan, Mbak Arif Sulaiman. Arif Hayir Segoro-goro diurusan satu nasab. Niki soalnya kita saya Sulaiman itu sebenarnya aslinya dari Yaman. Kemudian dakwah beliau pertama kali itu di Solo. Terus kemudian pindah pesantren di Ampel. Dipek mantu oleh Mbak Soleh Semendi. Ketemu adiknya juga di sini. Adiknya itu di Ampel, Sayyid Abdul Rahim. Beliau itu berempat saudara, Hasan, ya, kemudian Abdul Rahim, kemudian Sulaiman dan Ali Akbar. Ali Akbar ini nanti yang mengeluarkan Dresmo. Jadi keluarga Dresmo itu kesini itu Pak D. Dresmo. Jadi keluarga Dresmo yang dengan tahu Surabaya itu, Jadir, itu satu-satunya daerah yang paling tua di Surabaya dan tidak bayar pajak. Tanahnya itu tidak bayar pajak karena lebih tua dari Surabaya. Jadi nek sampai di Pek Mantu paling enggak harus bayar pajak lah. CLE ya. Kemudian beliau berdakwah ya. Setelah punya istri kembali ke Solo. Mbah Sayyid Sulaiman ini. Lalu karena perkembangan dakwahnya itu mengganggu kerajaan Mataram, ya ini sekitar abad 17, 1547-an Masehi. Kemudian beliau diminta untuk mengembangkan dakwahnya ke timur. Akhirnya ya beliau membuka babat alas pondok yang sekarang disebut Sidogiri. Jadi pondok Sidogiri itu memang yang mendirikan beliau, Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban. Dengan santri beliau dari orang Bawean salah satunya itu. Babat alas, bangun pondok. Jadi kalau keluarga Sidogiri jangan dipisahkan dari keluarga Sayyid dan Abaim karena memang ada cikal bakalnya. Kemudian setelah meninggal di sini dimakamkanlah di Pancilan, daerah Pancilan Betek. Kemudian makamnya ada di depan kita. Jadi beliau ini kalaupun mau dipindah pesariannya lebih pantas ada di Sidogiri karena memang beliau yang buka pondok pesantren Sidogiri. Jadi Mbah Sayyid Sulaiman ini sebenarnya salah satu santri awal yang mondok pesantren di pesantren Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Jadi beliau tuh alumni Ampel. Kemudian setelah belajar di sana berdakwah, ya ringkasnya beliau kemudian mengeluarkan ahli waris yang luar biasa. Satu putra-putra beliau adalah Dresmo. Kemudian beliau juga salah satu zuriatnya yang melahirkan Mbah Khalil Bangkalan. Nasabnya ketemu di situ nanti, Mbah Khalil Bangkalan. Termasuk Mbah Yai Hamid
Pasuruan. Jadi tiga orang-orang besar ini adalah dzurriyyahnya, nasabnya dari Mbah Sayyid Sulaiman. Ya, kalau ditarik ke atas, ya beliau ini keturunan sono dari Yaman Hadramaut salah satunya. Ya, kemudian terakhir keistimewaan Mbah Sayyid Sulaiman ini pernah dites. Beliau itu punya kesaktian. Jadi ketika Raja Mataram itu merasa dilangkai, dites. Ketika dipanggil orang gelem moro, akhirnya Raja Mataram itu ngambil pring bambu. Terus di Sulaiman ini kesaktiannya apa? Ternyata Mbah Sayyid Sulaiman datang terus nyekel pring terus ditinggal. Loh kok ditinggal piye tambah muring-muring. Akhirnya pring itu dibanting sampai utusan Raja Mataram, jebret metu kewan-kewan. Jadi dari pring itu keluar hewan-hewan yang konon sekarang hewan-hewan itu ada di zoo atau di kebun binatang Solo Purwakarta itu. Sekitar sana lah Purwokerto. Jadi kalau dicari keistimewaan beliau, karena beliau ini seorang wali, jadi keistimewaannya pernah membuat Raja Mataram heran karena dari bambu itu keluar hewan-hewan yang sekarang cikal bakal hewan-hewan yang ada di di kebun binatang sana. Jadi memang keistimewaan beliau itu satu. Kedua, memang beliau orang alim. Jadi generasi dan dzurriyyah beliau tidak ada satupun yang tidak jadi. Semuanya jadi ulama-ulama besar. Termasuk ulama-ulama yang mungkin sanaknya nyambung dengan guru-guru Pulau Panjenengan. Yaitu salah satunya dari Mbah Hamid, kemudian dari Ndresmo, ya, Pondok Al Muhibbin itu nggih. Jadi kalau jenengan ke Ndresmo itu ada Pondok Al Muhibbin, nah itu salah satu dzurriyyahnya. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan. Intinya kita ziarah ke sini nyambung sanad satu, sanad ilmu. Syukur kalau jenengan ada dzurriyyah bisa nyambung dzurriyyah ke sini. Makanya ziarah ke sini selain nyambung sanad keilmuan Pulau Panjenengan, karena guru-guru Pulau Panjenengan ya alumni Sido Kiri, alumni Bangkalan, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari ya, almarhumlah nih alumni Bangkalan. Kemudian jalur keilmuannya sampai ke kita dan insya Allah sanad nyambung. Kita gambarkan beliau dalam hati Pulau Panjenengan masing-masing agar ketika ziarah ada istilahnya ada klik chemistry. Setidaknya kita tidak bisa melihat wajah beliau, tapi sambungkan batin ilmu Pulau Panjenengan agar usul datang para wali, wabil akhwas Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Al-Syaibani. Pun dan kata-kata lebih lengkapnya googling aja. Googling lebih lengkap. Cuma ini pernah saya ceritakan dulu, pasti lali. Nah, nanti bagaimana selanjutnya? Mudah-mudahan arba'in ini nyambung. Maksudnya nyambung kita sudah ke Cirebon kemarin. Cirebon ke sini itu adalah anak. Jadi orang tuanya itu Cirebon ini. Iya, orang Gunung Jati. Jadi Sayyid Sulaiman itu nyambungnya ke